Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Kevi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal sejarah serta jawaban tryout kedua P3K 2021. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, soal ini saya dapatkan ketika melaksanakan tryout kedua kemarin, ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk terus support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya channel ini terus memberikan informasi terupdate, terbaru terkait CPNS maupun P3K. Baik, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal pertama. Usaha mempertahankan kemerdekaan di daerah antara lain dikenal dengan Pertempuran 5 Hari di Semarang. Pertempuran tersebut merupakan A. Konflik antara pasukan Hindia Belanda melawan pejuang-pejuang dari wilayah Semarang. B. Peristiwa pertempuran antara tentara sekutu yang akan membantu Belanda berkuasa kembali melawan masyarakat Semarang. C. Konflik antara masyarakat Semarang dengan pasukan Inggris sebagai dampak dari peristiwa 10 November di Surabaya. D. Usaha pasukan Jepang membantu mempertahankan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di wilayah Semarang. E. Rangkaian pertempuran antara masyarakat Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi. Baiklah, kita lihat mana jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang E. Rangkaian pertempuran antara masyarakat Semarang melawan tentara Jepang pada masa transisi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, jadi ini pemberitahuan untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini adalah jawaban versi saya, ya, jawaban versi saya. Jadi kemungkinan jawabannya masih ada yang kurang tepat. Jadi kalau ada yang kurang tepat, saya mohon maaf, dikoreksi, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jepang memberlakukan 3 pemerintahan militer di Indonesia. Kekuasaan untuk daerah Indonesia bagian Sumatera dikuasakan kepada A. Tentara ke-16, B. Armada Selatan kedua, C. Tentara ke-26, D. Armada Utara ketiga, E. Tentara ke-25. Nah, di sini ada tanda titik hitam. Ini adalah jawaban saya ketika saya melaksanakan tryout. Kita lihat jawaban tepatnya. Nah, ternyata jawabannya E, tentara ke-25. Nah, jadi setelah tryout saya cari lagi jawaban lebih tepatnya. Ternyata jawaban lebih tepat itu adalah tentara ke-25. Kita lanjut. Sejarah dapat diambil ide-ide dan konsep yang langsung berguna bagi pemecahan masalah masa kini. Pernyataan tersebut terkait guna sejarah sebagai A. Kronologis, B. Rekreatif, C. Inspiratif, D. Instruktif, E. Edukatif. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah inspiratif. Ya, mengapa inspiratif? Karena di sini diambil ide-ide dan konsep, ya, jadi sebagai inspirasi, ya, jadi sebagai inspirasi. Kita lanjut soal berikutnya. Kebijakan Presiden Soekarno terkait konfrontasi regional dengan negara di Asia Tenggara adalah A. Trikora, B. Dwikora, C. Ganevo, D. Tritura, E. Gerakan Non-Blok. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, Dwikora. Jadi Dwikora ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno ketika sedang terjadi konfrontasi dengan negara yang ada di Asia Tenggara, terutama adalah Malaysia. Kita lanjut soal berikutnya. Pergerakan nasional di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh kemenangan Jepang atas Rusia.
dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini disebabkan oleh A. Munculnya anggapan bahwa kekuatan komunisme yakni Rusia dapat dikalahkan nasionalisme Asia yang diwakili Jepang. B. Mitos yang berkembang dari ramalan Jayabaya bahwa bangsa Jepang akan menjadi penguasa di Asia. C. Jepang mempunyai sejarah yang sama dengan Indonesia terkait penderitaan akibat kolonialisme Barat. D. Sebelumnya terdapat mitos bangsa Barat tidak dapat dikalahkan bangsa kawasan di Asia. E. Jepang mempunyai semangat untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia yang dikuasai bangsa Barat. Mari kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya di sini adalah yang A. Munculnya anggapan bahwa kekuatan komunisme yakni Rusia dapat dikalahkan nasionalisme Asia yang diwakili Jepang. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Salah satu keberhasilan di bidang demokrasi yang diraih pada periode Habibie adalah A. Pembubaran konsep dui fungsi ABRI dan penarikan unsur militer dalam DPR atau MPR. B. Penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. C. Diizinkannya berdirinya organisasi masyarakat beraliran Marxisme. D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. E. Pelaksanaan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya secara langsung. Kita lihat jawabannya. Jawabannya di sini adalah yang D. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lanjut soal berikutnya. Teori kesatria yang menunjukkan proses masuknya Hindu di Indonesia berdasarkan pendapat A. Adanya kaum pendeta India datang ke Indonesia. B. Adanya budak-budak dari India datang ke Indonesia. C. Para pendeta lokal datang ke India dan kembali ke Nusantara. D. Hubungan dagang antara India dan Indonesia. E. Adanya proses kolonisasi India ke Nusantara. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini saya menjawab yang D, hubungan dagang antara India dan Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan jawaban saya ada yang kurang tepat, jadi silakan tolong dikoreksi ya. Kemudian di komentar ya, komentar di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya. Menhir merupakan salah satu hasil budaya zaman megalitikum yang berfungsi sebagai A. Menyimpan binatang hasil perburuan. B. Tempat musyawarah membahas permasalahan yang ada. C. Benda untuk upacara pertanian. D. Menyimpan mayat dalam bekal kuburnya. E. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Nah, di sini ada titik hitam. Ini adalah jawaban saya ketika melaksanakan tryout kedua. Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawabannya adalah E. Pemujaan penghormatan arwah nenek moyang. Nah, jadi kalau ada yang kurang tepat atau kurang serak di hati teman-teman Bapak Ibu semuanya, boleh berkomentar ya. Jadi di sini saya menyajikan semampu saya memberikan jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan PKI ini secara politik merugikan jalannya pergerakan nasional Indonesia karena A. Pergerakan nasional Indonesia dianggap didominasi tokoh-tokoh intelektual beraliran komunisme. B. Pemerintah kolonial mendapat tekanan dari negara-negara Eropa Barat untuk membatasi pergerakan nasional Indonesia. C. Akibat pemberontakan, pergerakan nasional Indonesia mengalami tekanan luar biasa dari pemerintah Hindia Belanda. D. Pergerakan nasional Indonesia dianggap mendukung blok komunisme sebagai lawan dari ideologi imperialisme kolonialisme. E. Indonesia mendapat embargo ekonomi dari negara berpaham komunisme.
Nah, jawabannya kita lihat. Jawabannya adalah yang C. Ya, akibat pemberontakan Pergerakan Nasional Indonesia mengalami tekanan luar biasa dari pemerintah Hindia Belanda. Kita lanjut soal berikutnya. Gerakan DITII dapat meluas di berbagai tempat di Indonesia. Embrio dari gerakan ini adalah A. DITII Jawa Tengah, B. DITII Kalimantan, C. DITII Aceh, D. DITII Sulawesi Selatan, E. DITII Jawa Barat. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang E. DITII Jawa Barat. Ya. Jadi di sini ada embrio. Jadi embrio itu adalah kemunculan atau pusat, ya, atau awal munculnya sebuah gerakan. Jadi jawabannya adalah E. DITII Jawa Barat. Kita lanjut. Orde Baru muncul dilatar belakangi oleh peristiwa A. Korupsi, kolusi, nepotisme, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Trikora, D. Dwikora, E. G30S PKI. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. G30S PKI. Kita lanjut soal berikutnya. Manusia masa praaksara di Indonesia pada zaman Neolitikum pada umumnya memiliki pola hidup A. Menetap dan food producing, B. Berkelompok untuk berburu agar survival, C. Food gathering dan berburu, D. Pengembangan teknologi tradisional, E. Fokus dalam kemampuan perundagian. Di sini ada titik hitam, ini jawaban saya ketika melaksanakan tryout yang kedua. Kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawabannya adalah yang A. Sudah mulai menetap dan sudah food producing, ya. Jadi bisa memproduksi makanan sendiri. Kita lanjut soal berikutnya. Pengaruh Trias van Deventer, ya, atau Trias Politika jika dikaitkan dengan faktor munculnya pergerakan nasional adalah A. Memori kejayaan kerajaan tradisional masa lampau, B. Pengaruh nasionalisme India dan Turki, C. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1905, D. Perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia, E. Munculnya kaum intelektual bangsa. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Munculnya kaum intelektual bangsa. Mengapa jawabannya E? Ya, karena menurut saya Trias van Deventer atau Trias Politika itu ada 3. Ya, pertama itu adalah imigrasi, ya, kemudian ada irigasi, kemudian ada edukasi. Nah, jadi di sini yang menurut saya paling tepat itu adalah munculnya kaum intelektual bangsa yang terkait, yaitu edukasi, ya, termasuk dalam edukasi. Kita lanjut soal berikutnya. Di masa reformasi, pemilu tahun 2019 berbeda dengan lainnya, khususnya adanya A. Kebijakan bahwa TNI dan Polri mempunyai hak suara dalam pemilu, B. Pemilu dilakukan dengan menerapkan sistem demokrasi tidak langsung, C. Kebijakan bahwa pemilu hanya dilakukan dalam satu putaran, D. Pemilu yang diizinkan untuk diikuti oleh calon presiden dari kelompok independen, E. Pemilu dalam waktu serentak dari presiden, legislatif, dan DPD. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Pemilu dalam waktu serentak dari presiden, legislatif, dan DPD. Kita lanjut soal berikutnya. Perdagangan dipandang sebagai salah satu bukti saluran Islamisasi. Bukti yang paling kuat adalah A. Perdagangan batu nisan dari Gujarat, B. Sistem barter antara pedagang Arab dan Indonesia, C. Perdagangan beras dari Gresik ke Maluku, D. Jalinan perdagangan jalur sutra, E. Munculnya kampung Arab di perkotaan. Lagi-lagi ini di sini ada titik hitam jawaban saya.
kita lihat jawaban yang benar. Ya, jawabannya adalah sistem barter antara pedagang Arab dan Indonesia. Kita lanjut soal berikutnya. Program pemerintah untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila disebut dengan A. Repelita, B. Eka Prastia Pancakarsa, C. Undang-undang subversif, D. Panca Usaha, E. GBHN. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Eka Prastia Pancakarsa. Kita lanjut. Dalam penelitian sejarah, faktor yang melatar belakangi perbedaan interpretasi sejarawan dikenal dengan personal bias. Personal bias ini dapat muncul disebabkan A. Kontroversi dalam peristiwa sejarah, B. Penafsiran berlainan tentang fakta sejarah, C. Pandangan filsafat yang berbeda, D. Rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah, E. Sumber-sumber sejarah yang bias. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Mengapa jawabannya D? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, personal bias itu adalah datang dari dalam diri penulis yang dapat mempengaruhi penulisan sejarahnya. Bentuknya bisa suka atau ketidaksukaan terhadap individu atau golongan. Nah, ini pengertian dari personal bias. Nah, jadi berdasarkan objektifnya, menurut saya yang paling tepat itu adalah yang D. Baik, sekian pembahasan soal sejarah pada video kali ini ya. Untuk kedepannya juga saya masih akan membahas soal-soal sejarah juga, serta soal-soal lainnya ya, termasuk manajerial, sosiokultural, kemudian teknis guru dan wawancara yang terkait dengan CPNS maupun P3K. Baik, terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, terus memberikan informasi terkait dengan CPNS dan P3K. Baik, terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.